semua, perkenalkan nama kakak Igede Yudiantara dari Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, kakak akan memberikan sedikit tips dan cara bagaimana agar adik-adik di rumah pada saat belajar online tidak merasa bosan di tengah pandemi COVID-19 ini. Namun sebelum lanjut, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait COVID-19 ini. COVID-19 ini membuat pembelajaran yang dilaksanakan dari sekolah harus mulai beradaptasi dilakukan di rumah sepenuhnya. Hal ini membuat para siswa tidak jarang akan mengalami kebosanan atau merasa terganggu saat belajar karena terlalu lama belajar di rumah itu berbeda dengan bagaimana pembelajaran di sekolah, apalagi dari segi metode pembelajaran yang digunakan itu saja berbeda. Untuk itu, untuk beradaptasi itu tidak mudah, diperlukan waktu dan bagaimana proses yang diperlukan. Untuk itu, berikut adalah cara dan tips agar kalian tidak merasa bosan saat belajar online di rumah. Oke adik-adik, berikut adalah beberapa tips dan cara yang dilakukan agar kalian tidak merasa bosan ketika belajar di rumah. Yang pertama, orang tua harus mampu menyediakan ruang belajar yang menarik. Artinya, orang tua harus mampu memberikan ruang belajar yang nyaman, menarik, yang lebih baik untuk siswanya atau untuk anaknya. Mengapa demikian? Karena ruang belajar memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap konsentrasi anak itu sendiri. Misalnya, tempat belajar yang berpindah. Awalnya ketika pembelajaran dilakukan di sekolah, tempat belajar dilakukan di tempat A. Namun, akibat jenuh ataupun memiliki konsentrasi yang kurang ataupun terganggu ketika belajar di tempat A, maka orang tua memiliki peran penting, yaitu memindahkan ruang belajar anak itu sendiri, misalnya berpindah ke ruang B. Hal itu berpengaruh sekali bagi konsentrasi anak itu sendiri, atau ruang belajar tersebut dihias sedemikian rupa untuk menimbulkan rasa semangat belajar bagi anak itu sendiri. Nah, tidak hanya melakukan perpindahan ruangan belajar dari tempat A ke tempat B untuk menimbulkan kenyamanan yang baru, cara orang tua untuk menyiapkan ruang belajar yang menarik adalah dengan cara misalnya pembelajaran dilakukan di teras rumah dengan cara menggelar tikar. Jadi tikar tersebut digelar di teras rumah. Nah, hal itu secara tidak langsung akan menimbulkan semangat siswa, apalagi siswa tersebut sangat senang dengan yang namanya alam. Jadi secara tidak langsung semangatnya akan membara dan konsentrasinya juga akan tinggi. Jadi kesimpulannya, orang tua harus berperan aktif dalam pembelajaran di rumah ini karena orang tua yang terdekat dengan siswa ataupun anaknya. Sehingga nantinya pembelajaran tidak akan monoton dan pembelajaran juga dirasa akan lebih berbeda oleh anak tersebut. Oke, cara yang kedua adalah sharing atau berbagi. Berbagi dalam hal ini artinya adalah berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Ketika seorang siswa atau seorang anak di rumah belajar dengan orang yang sudah mengetahui atau orang yang lebih mampu mengerjakan suatu hal, itu akan lebih bermanfaat bagi anak itu sendiri, sehingga nantinya dia tidak akan merasa bosan. Misalnya, ketika pembelajaran matematika, si anak tersebut tidak mengetahui bagaimana sih cara menghitung sebuah bilangan. Ketika dia tidak mengetahui, tentu saja dia akan merasa bosan, apalagi di rumah itu dia hanya sendiri. Maka peran orang tua, peran saudara, peran teman sebaya sangat berperan aktif dalam hal ini. Dengan adanya teman sebaya yang mungkin mengetahui bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut, maka anak itu akan bertanya kepada temannya dan temannya pun akan memberikan informasi sehingga pembelajarannya juga akan lebih aktif. Seperti itu. Jadi itu tidak akan menimbulkan sebuah kebosanan bagi seorang siswa tersebut. Nah, jadi walaupun pembelajaran itu dilakukan di rumah, namun hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita boleh belajar dengan orang lain. Kita boleh belajar dengan orang lain asalkan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Misalnya kita belajar dengan teman sebaya yang berbeda dengan rumah kita, itu kan perlu memperhatikan protokol kesehatan. Dengan saudara-saudara kita itu juga perlu, karena kita tidak harus belajar dengan sendirinya. Seperti itu, dengan kita belajar dengan teman sebaya, dengan saudara-saudara kita, dengan sharing, tentu saja hal itu akan lebih menyenangkan daripada kita belajar sendiri yang ketika kita tidak tahu materi yang dijelaskan, kita pasti akan merasa mumet. Hal itu akan berdampak pada tingkat suasana belajar yang akan menjadi bosan. Seperti itu. Oke adik-adik, cara yang ketiga ini adalah cara yang perlu kalian ingat adik-adik, yaitu adalah menggunakan media pembelajaran yang relevan.
Mengapa kita menggunakan media pembelajaran yang relevan? Karena pada saat pembelajaran di sekolah, kita hanya menggunakan satu media saja, yaitu buku. Nah, berbeda halnya dengan pembelajaran di rumah, kita tidak hanya menggunakan media buku, namun buku dan media-media pembelajaran online lainnya seperti aplikasi Ruang Guru, aplikasi Rumah Belajar, Quiver Video itu masih bisa digunakan untuk menambah ilmu kita. Karena seorang guru hanya memberikan sebuah tugas ataupun materi yang sangat singkat. Jadi disinilah kemampuan mengolah informasi dari seorang siswa tersebut sangat diperlukan. Misalnya, ketika seorang guru hanya memberikan tugas dan materi yang sangat singkat, namun kita dituntut untuk memahami lebih. Lantas dari mana kita belajar untuk melebihkan materi tersebut? Ya, tentu saja dengan media aplikasi online tersebut. Bisa melalui Ruang Guru, bisa melalui aplikasi Rumah Belajar yang disediakan oleh Kemendikbud itu sendiri. Dengan cara itu, kita bisa mampu menguasai materi-materi yang diberikan oleh guru di sekolah. Nah, bukan hanya materi saja, mungkin di aplikasi tersebut diberikan sebuah games-games menarik yang akan membuat kalian lebih menyenangkan atau tidak membosankan dalam belajar. Misalnya, dalam sekolah kita belajar hanya menggunakan buku itu saja. Itu tentu saja akan membuat kejenuhan, apalagi siswa tersebut tidak suka membaca. Jadi ketika di smartphone tersebut disediakan aplikasi online, maka siswa tersebut harus benar-benar memanfaatkannya dengan baik. Ingat, dengan pengawasan orang tua agar nantinya tidak terjadi sebuah kesalahgunaan smartphone. Oke adik-adik semua, demikianlah tips dan cara agar kalian tidak merasa bosan ketika belajar di rumah di tengah pandemi COVID-19 ini. Ingat untuk menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan tetap belajar di rumah karena pendidikan harus tetap nomor 1. Dadah!